Hukum bertabaruk dengan kuburan. Ya. Jadi dalam Islam untuk tabaruk atau tolabul barokah atau ngalap berkah itu sebetulnya disyariatkan untuk beberapa hal, teman-teman. Jadi prinsipnya adalah dalam agama kita untuk mengamalkan amalan-amalan yang penting ada dalilnya yang sahih dan ada pengamalannya dari para sahabat yang mana mereka adalah generasi terbaik dari umat ini. Nah, di dalam Islam dibolehkan untuk bertabaruk. Yang pertama adalah bertabaruk dengan amal soleh. Misalnya, seseorang melakukan sholat 2 rakaat qabla subuh, sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat qabla fajar atau qabla subuh khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian bertabaruk dengan membaca Al-Qur'an misalnya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat memberi syafaat orang yang membacanya. Jadi poin yang pertama adalah bertabaruk itu dengan amal soleh, entah itu sedekah, entah itu puasa, atau amal-amal yang lain yang masyru' yang disyariatkan oleh agama kita. Kemudian bertabaruk juga bisa dengan tempat. Sebagaimana dalam sebuah hadis bahwa orang yang melaksanakan sholat di Masjidil Haram itu setara dengan 100.000 kali sholat. Kemudian sholat di Masjid Nabawi setara dengan 1000 kali sholat. Sholat di Masjidil Aqsa itu setara dengan 500 kali sholat. Jadi itu adalah bertabaruk dengan tempat. Adapun bertabaruk dengan waktu misalnya. Bertabaruk dengan waktu misalnya sepertiga malam terakhir. Kemudian antara azan dan iqamat, atau ketika sedang berpuasa, atau di pada hari Jumat, yang mana semua yang disebutkan tadi semuanya berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Adapun bertabaruk dengan zat, dengan fisik tertentu, maka para ulama menjelaskan bahwa dibolehkan untuk bertabaruk dengan zat, khususnya adalah zat Nabi Muhammad SAW atau fisik Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam banyak sekali riwayat ya bahwa para sahabat suka berebut air bekas Nabi SAW berwudu. Kemudian ada juga seorang sahabiyah bernama Ummu Sulaim yang mengambil tetesan keringat dari Nabi SAW kemudian menyimpannya. Ada juga seorang sahabat yang dia mengumpulkan rambut Nabi, menyimpannya. Kemudian ketika Rasulullah ingin memberikan bendera kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mendapati Ali bin Abi Thalib itu matanya sedang sakit. Maka Rasulullah meludahinya dan mendoakannya, dan seketika itu juga atas izin Allah sembuh. Jadi intinya bertabaruk dengan Rasulullah ya. Bertabaruk dengan zat itu dibatasi hanya fisiknya Nabi Muhammad SAW atau nabi-nabi yang terdahulu ya. Karena kita umat Nabi Muhammad ya, konteksnya adalah fisik Nabi Muhammad SAW. Tabaruk dengan zat selain fisik Nabi, para ulama mengharamkan, dan ini termasuk bukan ajaran syariat Islam. Ya, seperti bertabaruk kepada nisan kuburan atau tanah kuburan, atau misalnya tempat-tempat tertentu yang tidak berdasarkan dalil yang sahih. Misalnya ini pemandian dulu tempat mandinya raja-raja atau putri raja, maka orang yang mandi di sini akan mendapatkan keutamaan ya, mendapatkan kemudahan, kelapangan rezeki dan lain sebagainya. Nah, itu nggak boleh karena tidak berdasarkan dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Lalu bagaimana dengan orang yang mencium Hajar Aswad? Apakah itu merupakan tabaruk dengan Hajar Aswad? Kata para ulama, itu bukan tabaruk kepada Hajar Aswad, melainkan bertabaruk dengan perbuatan Nabi mencium Hajar Aswad, bukan Hajar Aswadnya. Dalilnya adalah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan, "Inni a'lam annaka hajar la tadur wa la tanfa, walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk." Ya, sesungguhnya aku tahu kamu ini cuma batu, la tadur wa la tanfa, tidak bisa memberi madarat dan tidak bisa memberikan manfaat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah mencium kamu, aku tidak akan mencium kamu. Jadi perbuatan Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad bukan tabarruk kepada Hajar Aswad ya, padahal Hajar Aswad ini kan batu dari surga yang dulu ketika turun warnanya putih seperti susu, berubah jadi hitam karena dosa-dosa manusia ya, itu pun Umar bin Khattab tidak menciumnya dalam rangka tabarruk kepada Hajar Aswad, melainkan tabarruk dengan perbuatan Nabi Muhammad SAW.
Jadi intinya tabaruk dengan selain dari yang disebutkan, ya sebetulnya masih ada lagi, misalnya tabaruk dengan makanan, dengan kurma ajwa, dengan zaitun, ya, dengan air zam-zam, itu juga dibolehkan selama ada dalilnya. Adapun tabaruk dengan kuburan, maka itu tidak ada dalil yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum.